Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nurasuhina dengan NIM 2021 143506 kelas 3M. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran. Ada yang tahu apa sih belajar dan pembelajaran itu? Mari kita bahas di slide berikutnya. Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam waktu bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir sebagai hasil dari pengalamannya dirinya dalam interaksi dengan lingkungannya. Lanjut, yaitu ciri-ciri belajar. 1. Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. 2. Perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. 3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Dan yang terakhir, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Selanjutnya yaitu tujuan belajar. Apa sih tujuan belajar itu? Dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Melalui belajar diharapkan dapat terjadi perubahan atau peningkatan bukan hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek lainnya. Selain itu, tujuan belajar yang lainnya adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang belajar. Sekarang kita membahas tentang pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi pembelajaran. 1. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. 2. Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan atau jelaskan dari materi belajar dan pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih.